Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Zaran Wahyuni dengan nomor dan induk mahasiswa 0533213991 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPPJJ Bandung. Saat ini saya akan mempresentasikan secara singkat proposal perencanaan program komunikasi yang saya buat. Baik, saya akan mulai dari ringkasan eksekutif. Pada bagian ini, saya memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kampanye yang saya susun. Kampanye ini saya arahkan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat di daerah yang terpencil yang memang masih memiliki keterbatasan akses internet. Menurut saya, kampanye seperti ini sangat penting karena akses informasi sudah menjadi kebutuhan dasar pada saat ini dan masyarakat di daerah terpencil pun wajib dan juga berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Pada ringkasan ini, saya memuat inti dari latar belakang, tujuan, strategi utama, rencana aksi, dan sistem monitoring serta evaluasi yang akan saya gunakan. Selanjutnya ada pada bagian kata pengantar. Pada bagian ini saya menjelaskan posisi saya sebagai penyusun sekaligus perencana komunikasi dari program ini. Di sini saya menjelaskan bahwa tugas saya hanya berada pada tatanan perencanaan, sehingga seluruh isi dokumen ini bersifat rencana aksi, bukan laporan realisasi. Menurut saya, perencanaan yang baik merupakan langkah yang paling penting sebelum kampanye ini dijalankan agar semua kegiatan bisa terarah dan lebih efisien. Pada bab 1, saya menjelaskan alasan situasi secara menyeluruh mengenai kondisi akses internet di daerah terpencil. Dari analisis tersebut, saya menemukan bahwa hambatan utama masyarakat adalah keterbatasan infrastruktur dan juga rendahnya literasi digital. Menurut saya, memahami karakteristik halayak sangat penting karena kampanye hanya akan efektif jika pesannya sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan bagi mereka. Pada bagian tujuan, saya merumuskan dalam 3 level. Ada meningkatkan kepengetahuan, membangun sifat positif, dan mendorong kemampuan digital dasar. Menurut saya, tujuan berjenjang seperti ini membuat kampanye lebih terukur dan realistis. Masuk ke bab 2, saya menjelaskan strategi kampanye yang saya pilih. Strategi yang saya pilih adalah menggunakan pendekatan strategi transmissions, yaitu fokus pada penyampaian pesan yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami masyarakat desa. Menurut saya, strategi ini adalah strategi yang paling tepat karena masyarakat di wilayah terpencil cenderung lebih mudah menerima pesan yang lugas tanpa konsep yang terlalu abstrak. Di sini saya memaparkan taktik kampanye dari mulai penyusunan pesan, pemilihan ide, hingga penentuan komunikator. Dalam pandangan saya, komunikator lokal seperti kepala desa, guru, RT atau RW sangat efektif karena mereka sudah dipercaya oleh warga dan dapat menjembatani pesan dengan lebih baik. Pada bab 3, saya menyusun rencana aksi kampanye dalam bentuk kegiatan harian selama 1 minggu. Rencana aksi ini berisi kegiatan yang sangat operasional, dimulai dari koordinasi tim, produksi konten, pemasangan materi kampanye, sosialisasi langsung, hingga kegiatan pendampingan literasi digital. Menurut saya, penyusunan rencana aksi yang runtut dan rinci membantu kampanye tidak berjalan secara sporadis dan memastikan bahwa setiap hari memiliki target yang jelas. Dan masuk pada bab 4, saya menjelaskan bagaimana kampanye akan dipantau dan dievaluasi. Saya menggunakan 6 tahap MONEF melalui dari perumusan masalah, lalu penyusunan laporan akhir, penyusunan instrumen, penyusunan data, dan pengolahan hasil. Menurut saya, MONEF adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan karena dari sinilah kita bisa melihat apakah kampanye benar-benar berdampak atau masih perlu disempurnakan. Pendapat pribadi saya, MONEF juga membantu memperbaiki program di masa depan, terutama dalam menyesuaikan pesan dan kondisi nyata di masyarakat. Dan masuk ke bagian terakhir yang akan saya presentasikan, yaitu bagian rencana anggaran. Pada bagian anggaran ini, saya merinci seluruh biaya yang dibutuhkan dari tahap analisis, penyusunan, pelaksanaan, hingga MONEF. Total anggaran yang saya hitung ada di sekitar Rp5.450.000. Menurut saya, anggaran ini cukup realistis untuk ukuran kampanye kecil di suatu desa dan disusun agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan optimal. Secara keseluruhan,
Pada setiap bab, saya mencoba penyusunan kampanye yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran. Menurut saya, kampanye literasi seperti ini sangat penting karena mampu membuka peluang pendidikan, informasi, dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di daerah terpencil. Melalui perencanaan yang sistematis, rencana aksi yang terukur, serta motif yang jelas, kampanye ini saya harap dapat memberikan dampak yang nyata dan juga dapat terasa oleh masyarakat yang menjadi sasaran tersebut. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.